Halo Tribuners, balik lagi sama gue Bayu Indra Permana di konten Si Paling Seleb. Dan di depan gue udah ada Kak Marian Jola nih, tepuk tangan lu dong. Hai, Si Paling Seleb. Kak Marian Jola. Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, Kak Marian Jola kan kesini datang untuk membawa lagu barunya Serious. Gue Inggris banget sih, emang gue Inggrisnya lia banget. Gak apa-apa, emang gitu kok judulnya harusnya kayak broken English. Serious gitu. Tapi kita mau games dulu nih, kita mau ngasih beberapa pertanyaan ke Kak Lala. Jawab cepet tapi gak usah cepet-cepet banget. Oke. Ya, gak seburu-buru banget. 5 menit cukup. Nunggunya 20 menit lah kayaknya. Ini kayak Family 100 emang game agak lama. Tapi saya ada contekan dulu. Saya agak lupa. Kamu Angela, K-pop atau K-drama? K-drama. Oh, K-drama, oke. Ini genre musik nih. Pop punk atau pop rock? Pop punk atau pop rock? Pop punk. Oh, pop punk. Ini punk banget nih. Cewek independen atau cewek manja bucin gitu? Aduh. Aku punya dua sisi itu soalnya dalam diri aku. Oh iya? Aku bisa mau independen, bisa bucin. Jadi mau yang mana sekarang? Manja bucin. Oh, manja bucin. Cuma manja kan. Yang berikutnya, balikan sama mantan atau pacaran sama mantannya teman? Siapa yang bikin pilihan itu? Siapa yang mau dijebak? Saya kebetulan tim kreatif. Kurang ajar. Ya nggak dua aja lah, tapi mending balikan sama mantan. Oh, mending balikan sama mantan. Oh, jadi nggak mau punya temen lah ya? Nggak mau. Moralnya bebannya besar sekali. Mending aku menyakiti hatiku sendiri daripada menyakiti hati temanku. Mending baca buku ulang ya daripada baca buku teman. Iya. Sebenarnya Kak, kalau teman mah udah nggak dibaca lagi bukunya. Udah tahu karena masih cerita. Baca 2 kali itu juga sama, baca ulang. Oke. Kemudian BTS atau Big Bang? Big Bang. Cepet banget ya. Oke, terakhir nih. Punya mimpi mau collab sama Terosa atau Kak Unge? Kak Unge. Oke, itu dia. Thank you, terima kasih tepuk tangan. Enggak, itu pertanyaan yang mantan tadi, please banget dong. Jangan suka ngejebak orang gitu. Jahat banget. Emang dari sekian banyak pertanyaan ada satu yang jadi ini cabenya emang. Iya. Oh, itu cabe gak enak banget. Jadi serius Kak. Serius. Kita ngomongin serius. Ini dirilis kapan Kak? Tepatnya? Kapan sih? Tepatnya tanggal berapa ya? Di bulan-bulan ini Mas kan ya? Iya baru banget, lagunya belum 2 minggu umurnya. Tanggal berapa sih? Cak? Wah gue gak bisa ngarepin lu gak bisa ngarepin gue. Tim yang gak bisa ngebantu. Udahlah kita gak bisa ngarepin satu sama lain. Ini masih hangat banget lah ya. Masih hangat. Harusnya aku tahu tanggalnya cuma karena aku keseringan rilis single doang ya. Lupa aja karena banyak kan tanggalnya. Kalau album mungkin aku akan ingat. Oke, berarti bisa dibilang ini akan jadi single penutup tahun Kak Lala nih. Betul. Apa sih Kak yang disampaikan dalam Serious ini, karena bawaannya kayak centil lagi, terus kemudian riang banget, tapi nanya kalau keseriusan tuh gimana sih maksudnya? Jadi ceritanya lagu ini emang meminta keseriusan cowok, cerita temen aku, minta keseriusannya si cowoknya dia. Temen Kak. Iya, temen aku. Ini beneran temen aku, ada saksinya di sana, dia tahu temennya yang mana. Oke, langsung jadi saksi guys. Ya, temen aku pun yang jadi cerita lagi dia tahu dia yang mana, dan cowok itu tahu lagu itu buat dia. Beneran. Iya. Jadi ceritanya sebenarnya ya itu, karena mereka udah deket lama, udah invested banget, waktunya udah terbuang, energi terbuang, udah fall in love, tapi nggak jadi-jadian gitu, nggak jadian. Teman aku kan cerita ke kita, teman-teman banyak, jadi menjadi inspirasi soal lo mau seriusin gue apa enggak, karena gue udah seriusan banget suka sama lo gitu. Kayak jangan buang waktu gue lagi, ayo kapan lo mau tembak gue gitu. Kalau proses penulisannya udah lama kah
atau mungkin sebenarnya juga masih baru banget ditulis terus? Enggak, ini lagu udah lama. Lagu umurnya mungkin udah 2 tahun harusnya. Oh udah lama juga ya? Dibikinnya pas pandemic soalnya. Apa yang bikin akhirnya baru dirilis sekarang atau emang momennya pas aja kan atau baru nemu aransemen? Memang prosesnya panjang, ditawarin, ditolak lagunya. sempet ditolak? Beberapa kali ditolak. Ini yang lagu ini? Iya lagu ini. Terus aku ubah aku sama pacar aku kan kita nulis bareng, kita ubah, kita ganti, ngikutin request label sampai akhirnya lagunya diterima. Waktu itu yang paling sering direvisi apakah liriknya kah mungkin musiknya? Liriknya sih nggak ada musiknya kebanyakan, jadi kayak mau ganti nuansa musiknya. Mereka ngerasa kayaknya belum deh, akhirnya kita kayak oke, kalau mereka belum merasa enak kita ganti deh aransemennya gitu, kita cepetin deh temponya, terus bagannya aku potong dikit gitu, tadi terus diubah bagannya. Iya, sama tadinya lagunya nggak secentil ini, nggak seceria ini. Apa lebih chill, ballad gitu? nggak ballad sebenarnya, cuma chill, jadi kayak lagi ngopi terus mikirin cowok ini kayak gitu vibes-nya. Oke, akhirnya dibikin lebih ceria. Iya. Oke, itu emang sebenarnya kalau buat Kak Lala sendiri lebih nyaman yang mana Kak? Nyanyiin ketika yang udah sekarang jadi centil ini atau yang ketika awal-awal pertama kali dibuat? Yang sekarang ini menurut aku buat didengerin sama orang-orang lebih menyenangkan. Jadi orang kalau denger nggak bosen dan nggak terlalu lama karena emang cukup repetitif dia liriknya. Kalau yang dulu aku lebih suka karena dia lebih chill. Aku lebih suka beat tempo gitu, nggak terlalu suka lagu yang terlalu cepat. Jadi aku lebih suka versi demonya sebenarnya. Cuma waktu itu considering lagu ini mau dirilis untuk banyak didengarkan orang, aku bilang temponya kita cepetin aja, bagannya dipendekin lagi. Jadi emang jadinya lebih ceria. Tapi kalau personally aku lebih suka yang lama. Chill gitu didengerin sambil berjemur, sambil ngopi. Lagu-lagu senja juga mirip-mirip lah, chill-chill juga. Tapi nggak sesenja itu. Nggak sesenja itu. Apa ya, vibes-nya lebih pagi hari. Kena macet. Cuma lo butuh sesuatu to lift up the mood gitu. Tapi bisa disebut ini lagu galau juga nggak sih Kak sebenarnya kalau untuk lirik-liriknya? Sebenarnya menurut aku nggak galau-galau banget karena apa ya, dia tahu dia buang-buang waktu juga, bukan dia nggak tahu si cewek ini kan. Cuma dia minta keseriusan, tapi dia masih suka, belum sampai level sakit hati karena belum sedekat itu juga. Iya. Jadi sebenarnya nggak galau-galau banget, emang kepastian aja nih kapan lebih lucu aja kayak lagi dalam PDKT terus lagi push pulling, jadi nggak galau. Kapan sih lu seriusin gue kapan? Iya, ayo dong. Gitu. Tapi gimana Kak respon fans di media sosial ketika rilis? Emang mereka bilang wah ini lagu centil lagi nih, kan kayak dulu juga sempet kan rayu apa jangan ya, ini lebih mirip jangan ya. Mereka sih pada happy banget karena centil banget ya, jadi mereka kayak bilang akhirnya Lala centil lagi, karena kemarin aku sempat ngeluarin lagu yang lebih pop gitu, nggak terlalu centil, lebih pop R&B. Terus ballad, sempet ngeluarin ballad juga. Jadi pas ngeluarin yang ini yang kayak bener-bener centil banget, mereka seneng. Akunya yang agak gak seneng karena centil lagi. Kayak aku udah melewati. Aku suka centil. Aku suka centil, tapi aku gak suka secentil serius ini sebenarnya. Banget buat seorang menurut aku ini centil banget. Jangan tuh dulu centil tapi gak kayak gini. Ini centilnya lebih menyek gitu kan. Aku suka nyanyiinnya, aku suka sebenarnya menggemaskan. Aku nggak suka proses musik videonya, karena musik videonya, tapi konsepnya aku sendiri sih. Cuma aku nggak suka pas syutingnya tuh menyebalkan, karena aku kayak harus kayak gitu. Jadi kalau dulu aku rasa aku gemes tuh kayak misalnya gitu kan. Aku sukanya gitu. Tapi di karakter lagu series ini aku yang kayak jadi lebih gemes, lebih menggemaskan centil yang gitu, dan fans aku seneng banget kayak Lala centil lagi. Kebanyakan bilang Lala balik lagi kayak tahun 2018 2017. Karena aku mau dewasa ya. Kenapa aku harus kembali lagi ke masa star syndrome itu. Oh iya gitu. Tapi Kak, berarti Kak Lala tahu lah bagaimana memberikan sesuatu yang disukai sama fans berarti kan ya. Kalau kayak waktu itu ketika bikin kayak fans bakal suka dengan konsep seperti ini. Kalau itu pasti dipikirin ya, kayak fans aku kayak bakal suka dengan konsep ini. Cuma kalau fanbase aku sebenarnya aku selalu ngajarin mereka untuk
kalian harus siap menerima apapun perubahan aku. Kalau nanti suatu saat aku bikin sesuatu yang kamu nggak suka, kalau kamu beneran ngefans sama aku, kamu harus siap untuk menyukai itu. Kalau emang nggak suka ya jangan jadi fans aku. Jadi aku tidak memprioritize publik banget. Aku selalu prioritasin apa yang aku mau dan apa yang aku suka, apa yang menurut aku cocok buat lagunya, apa yang cocok sama konsepnya. Jadi mempertimbangkan fans sama pendengar ada, cuma pendapat nomor 1 diriku sendiri. Udah berapa sering dibawain serius ini di off air Kak? Bu, dikit banget, 4-5 kali deh kayaknya. Karena baru banget lagunya. Perubahan penampilan rambut juga Kak, apa emang itu termasuk biar nambah centil juga mungkin? Gak tiap lagu aku ganti rambut. Terus kebetulan music videonya aku ingin menjadi Greek goddess. Nah kebanyakan cewek Greek tuh kan rambutnya merah. Jadi aku kayak oke, kita bikin rambutnya jadi merah. Sebelum bikin music videonya rambutnya udah merah, cuma aku merahin lagi biar makin mirip. Oke. Emang itu udah jadi kayak kebiasaan kan setiap lagu ganti rambut? Iya, jadi nanti kayak setiap sepanjang promosi rambut aku mirip gitu sama yang ada di MC. Ganti warna kah atau ganti model atau apapun tuh yang penting baru gitu? Iya, ganti model, ganti warna, yang penting baru. Aku sempat jadi mermaid, itu rambut aku panjang gitu, hitam pakai extension berapa lama. Tapi emang senyaman gitu nge-explore rambut Kak buat musik gitu Kak? Iya, karena menurut aku konsep keseluruhannya itu harus dipelihara, harus di-present sebaik mungkin. Kalau misalnya aku mau present lagu ini, aku harus totalitas. Kemanapun aku pergi saat mempromosikannya, aku harus semirip mungkin sama music videonya, sama nuansa lagunya. Biasanya tiap ganti lagu, aku ganti rambut dan belanja baju baru. Karena bajunya juga biasanya ganti-ganti konsepnya kan. Belanja baju baru cuma pas video klip aja? Enggak, bukan pas video klip, buat promo gitu. Jadi kayak jangan beda gitu vibesnya. Kemarin aku ngeliris Bukan Manusia, aku pakai baju kayak pengantin dulu. Karena di music videonya aku jadi runaway bride. Jadi kayak oke, promo di sini aku pakai baju pengantin. Pernah aku promo pakai baju bride. Terus kan itu lagu ballad, jadi promo-promonya tuh pakai baju yang lebih kalem, lebih simple, lebih sedih gitu. Aku jadi mermaid, aku promo pakai baju mirip kayak sisik ikan, kayak mermaid gitu loh. Kalau buat bermusik, Kalala itu emang buat sekarang ini nyaman dengan musik seperti apa? Apakah tadi kan bilang chill itu oke nyaman, tapi itu kan dibikin 2 tahun lalu. Tapi kalau sekarang ini apa masih musik chill atau mungkin sebenarnya suka ballad tapi nggak banyak aja lagunya gitu? Aku nggak terlalu suka musik ballad, jadi aku suka ya itu middle tempo, pop R&B dan sampai sekarang masih nyaman kayak gitu, bikinnya masih seputar itu. Kalau nggak pop R&B ya pop banget, tapi aku belum pernah rilis lagu yang R&B banget, belum sih. Kenapa tuh? Apa belum dapet? Belum dapet aja lagunya. Tapi udah dipersiapin kayak bisanya dibikin R&B gitu? Ada lagunya, tapi aku nggak mau bawa sendiri, malah aku mau kasih artis lain. Menurut aku lebih bagus dibawain orang lain. Jadi menulis buat penyanyi lain gitu. Berarti punya bank lagu Kak banyak? Banyak, cukup lumayan. Seberapa sering Kak nulis coret? Nggak sering banget sebenarnya karena sibuk dan aku nulisnya kan berdua. Moodnya 2 orang nih yang harus dicari. Ntar ada aku lagi mood, dia gak mood gitu. Dia mood, aku lagi gak mood. Jadi susah banget ketemu waktunya sama-sama mau bikin lagu. Gimana kalau proses workshop sama pacar sendiri apa seprofesional? Kita profesional nih atau sebenarnya kayak itu deh pakai mood? Terlalu profesional sampai sakit hati kita. Sampai berantem. Sampai berantem. Jadi kita nggak bisa, kalau dulu tuh awal-awal nggak bisa bikin lagu kayak misalnya hari ini mood berdua mau bikin lagu. Aku misalnya ngekoreksin sesuatu dari ide dia ngoreksin sesuatu dari aku, berantem. Berhenti lagunya di situ, jadinya baru setengah. Ya paling skip seminggu 2 minggu. Dibikin lagi baru dilanjutin lagu yang sama. Biasa tuh berantem karena sama-sama nggak bisa kena kritik kah atau kayak misalnya ada ego? Lebih ke tidak bisa menerima kritik. Bisa. Lucu banget. Menerima kritik ya nggak bisa. Jadi kayak gue bisa kritik lo, dia juga bisa kritik gue, tapi tidak bisa menerima kritik kita sama-sama. Berarti kalau Mas Denny tuh bagian musik dan lirik juga kok. Aku pun
ikutan memberikan idea dalam hal musik juga dan lirik. Sebenarnya kita kerjanya pokoknya 50-50 banget. Cuma misalnya gini, dia kalau komunikasi sama aku, misalnya ngomongnya tuh tidak dengan tone suara yang menurut aku musyawarah gitu. Jadi aku sebel. Nah kalau dia Nggak musyawarah. biasanya kesel karena aku basically nggak punya basic belajar musik kan. Jadi aku nggak tahu bahasanya, aku nggak tahu ilmu aslinya. Tapi aku pelaku musik dan penyuka musik. Kalau misalnya aku merequest sesuatu dari musiknya dia, aku bisa seaneh ini ngomongnya. Misalnya aku bilang aku mau ada perkusi dong. Dia bilang oke, kamu ada perkusi. Gimana bunyinya? Tung tak 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 tak. Dia gila nggak? Gila. Sebel. Kata dia, gak mungkin lah gitu. Maksudnya apa sih? Aku bilang, udah gini aja, kamu coba cari satu-satu. Kan capek dia jadinya harus nyari satu-satu bunyi perkusi yang aku maksud gitu. Ya akhirnya kita sebel dan kita skip 2 minggu baru nanti udah bener-bener oke, kayaknya kita bisa kerja baru dilanjutin. Itu sebenarnya sampai beneran nggak komunikasi kah atau? Oh enggak. Tetap pacaran. Iya. Cuma kalau kerjanya nggak bisa, bikin lagunya nggak bisa. Tinggal udah kerjaan lah gitu deh ya. Iya, jadi kayak akhirnya kita menemukan sistem di mana kita kerja bareng, bikin lagunya cuma biasanya ruang berbeda. Jadi kayak kita udah bikin konsepnya bareng nih, kita maunya kayak gini, udah kebayang ceritanya, udah kebayang konsepnya, musiknya, dasarnya udah ada. Oke, dia sendiri ngerjain musiknya, aku sendiri ngerjain liriknya. Nanti kalau udah ada base yang lain lagi, baru kita gabungin lagi kayak ini liriknya ada yang gini, menurut kamu gimana? Terus dia kayak ini musiknya gini, menurut kamu gimana? Gitu. Iya. Kan kalau bisanya sekarang kerjanya gitu. Kalau ini tadi katanya beberapa kali direvisi, beberapa kali berantem juga dong buat Inter kemarin. Oh iya, sering banget. Sampai akhirnya menemukan yang klub ini yang udah fix ini berapa kali berantem juga? Oh yang buat serius. Oh kalau serius ini enggak kok, cuma di awal proses awalnya aja. Habis itu pas lagunya udah jadi ya kan tinggal dilanjutin aja konsepnya, enggak kok. Biasa kayak gini ya, tuh kan bener apa kata aku enakan musiknya kayak gini kayak gitu seperti. Itu enggak, itu tidak pernah keluar. Tuh kan tuh berarti minta putus sih kata gue. Nggak boleh kayak gitu kayak tuh kan aku udah bilang kamu jangan. Itu kayak gitu hanya memperbesar masalah yang tidak perlu. Itu jalan menuju minta putus itu. Iya, itu jalan menuju minta putus. Jangan dikatakan. Berarti kalau misalkan buat kakak sama sang pacar untuk mulai ayo kita bikin lagu itu gimana awal intronya berbicaranya, karena tahu nih ujungnya juga sebenarnya ngajak dia. Aku nggak pernah menulis lagu sebelumnya karena aku selalu ngerasa aku tidak bisa menulis lagu tadinya. Aku berasa bukan bakat aku. Kalau yang Bang ini sama berarti yang baru-baru bersama ini lagu kumpulan ini. Ya ini benar-benar lagu yang aku baru mulai tulis bersama dengan Dennis, dengan pacar aku. Dia yang encourage aku untuk ayo kamu harus nulis lagu, kamu harus belajar, nggak apa-apa belajar aja pelan-pelan. Nanti kita coba kasih lagunya. Ya sih dia yang bangun kepercayaan diri aku, tadinya aku gak mau. Akhirnya kan sempat beberapa kali berantem, misalnya lagi kerja kan bilang, gue udah bilang gue gak bisa bikin lagu, lu jangan maksa gue. Kan berantem kan, gak bisa gitu. Karena itu. Tapi dia yang emang encourage untuk bikin lagu sendiri. Wah berarti banyak dapat ilmu banyak banget berarti dari Mas Dennis ya berarti. Iya karena dia sebenarnya kan umurnya jauh di atas aku. Pengalaman di dunia musik juga dia jauh lebih senior karena mulainya udah lama. Aku masih sekolah, dia udah kerja kan. Jadi banyak ilmu pasti, banyak yang aku pelajarin dari dia. Sampai akhirnya Kak Lala pede buat bikin lagu, tercipta lagu Serius ini. Seberapa sering dia kayak ngeyakinin, enggak, lu tuh bisa nulis lagu, lu cuma gak mau. Setiap proses bikin lagu. Karena aku kalau lagi kesulitan menulis lirik, biasanya aku berhenti dengan, aku udah bilang karena aku gak bisa nulis lagu gitu. Ini bener nih, masalahnya bukan di gak ada kata-katanya, masalahnya di gua gak bisa nulis lagu. Nah itu selalu diyakinin lagi sama dia. Bisa kalau mau, dia bilang. Bisa kok kamu bisa pasti, ini bagus liriknya gitu, biasanya gitu. Lagu-lagu yang Kak Lala terus dan Adidas baru Serius ini atau sebelumnya yang udah ada Overthinking, itu tulisnya sendiri bareng Dennis. Bukan Manusia, tulisnya sendiri bareng Dennis. Not Your Cup of Tea, nulisnya aku bareng sama ada produser dari Swedia. Sama yang Don't Touch Me itu bareng sama Ramen dan Danila. Oke. Apa kenikmatan yang akhirnya didapetin? Oh iya ternyata gini enak yang nulis lagu ya, sama ini gue nggak mau coba gitu. Kenikmatannya ya punya
punya identitas akhirnya. Karena selama ini sampai sekarang pun aku masih mencari my true identity as a musician itu apa. Karena sejujurnya ya aku masih belajar mempelajari diriku sendiri sebagai musisi. Cuma dengan adanya lagu-lagu ini aku jadi tahu, oh sebenarnya aku sukanya tuh sebenarnya kayak begini. Jadi apa ya, mempunyai identitas yang benar-benar aku bentuk sendiri, datangnya dari diriku sendiri. Rasanya ya itu sih. Apa Kak, maksudnya kalau misalkan Kalala bilang sampai sekarang masih mencari identitasnya tuh, apa yang mungkin kebimbangan, ketidaktahuan Kakak soal diri sendiri atau apa Kak? Lebih ke kan aku nggak mau sekedar jadi penyanyi yang asal nyanyi lagu konsepnya lagi ini dan aku jadi itu kan. Iya, Aku iya. nggak mau, aku mau jadi penyanyi, aku mau jadi musisi yang punya pendengar tuh jelas gitu loh apa yang mereka suka. Kenapa gue suka Marion Jola? Karena musiknya seperti ini, genrenya seperti ini dan segala macam gitu. Jadi mau identitas yang jelas sebagai musisinya itu loh, apa yang dirilis, apa yang dikasih ke orang-orang. Kayak misalnya kita ngomongin Nadine Amiza. Itu karakternya, identitinya udah jelas, orang udah tahu. Jadi ya aku ingin membuat diriku terlihat jelas, bukan cuma penyanyi komersil gitu istilahnya. Jadi ya aku mau identitas yang jelas aja buat aku saya sebagai musisi. Kalau identitas diriku sendiri sih udah ketahuan kok kan, orang tahu apa manja, seksi apa segala macam. Jadi itu aku sehari-hari kayak begitu kok. Cuma bukan mau itu doang sebatas identitasnya. Secara musiknya mau lebih jelas lagi gitu. Nah, buat Kak sendiri melihat profesi sebagai pemusik seorang Marion Jola, apa hanya kayak ya gue cuman seorang musisi nyanyi, atau sebenarnya kayak ini adalah itu dari ini adalah jalan gue yang mau gue seriusin, yang mau apa profesi yang gue idamkan dari dulu, atau cuman kayak ya emang kebetulan lagi jadi musisi jalin aja. Oh enggak sih, kalau buat karir as a musician sebagai penyanyi aku selalu rasa ini apa yang harus aku lakukan. Dan ini pemberian dari Yang Maha Kuasa dan ini jalan hidup aku, and it's something that I will do until forever, sampai akhir hidupku gue pasti akan tetap melakukan musik dan jadi pelaku musik. Itu sesuatu yang gue yakinin dan gue sangat suka dan gue cintai setengah mati. Jadi bukan cuma sekedar lagi jadi penyanyi. Ya. Gue akan mempertahankan ini dengan baik gitu. Setelah kompetisi tuh seorang Marion Jola masih merasakan struggling nggak sih kayak perjuangan mempertahankan karir, atau sebenarnya emang jalannya udah kebentuk aja tinggal melalui? Masih. Sebenarnya kalau after kompetisi truly very easy. Aku rasa semua penyanyi yang keluar dari ajang pencarian bakat dan udah dikenal very well known, pas meletek pasti mereka rasa jalannya mudah. Pasti kayak malah mereka belum tahu itu mudah atau enggak. Mereka pikir jalannya seperti itu. Nanti setelah udah ngelewatin 5 tahun, Jadi udah 5 tahun ya? aku udah 5 tahun ya ini, pas. Setelah udah ngelewatin 5 tahun, lo akan mulai merasa prosesnya baru mulai. Jadi sebenarnya kan kemarin kita ngikutin riding the wave of television yang disukai sama semua orang, programnya mau nggak mau lu dikenal. Keluar pasti ada yang cari buat ada label, ada juga yang enggak sih. Cuma kalau misalnya kamu well known gitu dari acara itu kan pasti label udah ada, lagu tawaran, manggung di mana-mana. At least udah ada lah 1-2 gitu. Prosesnya emang naik-naik tangga juga sampai bisa jadi kayak sekarang. Tapi jauh lebih mudah daripada 5 tahun kemudian kamu akan ngerasa mulai lagi dari bawah gitu. Untuk naik level ataupun untuk menyamai yang kemarin belum tentu juga bisa. Jadi kalau dibilang gampang kemarin, gampang. Sekarang susah. Kemarin tuh aku pikir prosesnya harusnya seperti itu. Menurut aku zaman itu kayak susah kok. Dari panggung kecil, dari bayaran sekian juta sampai yang aku punya sekarang. Susah prosesnya, tapi gak lebih susah dari standar aku sekarang yang mau aku escalate lagi. Yang mau aku, karir aku yang mau aku bikin lebih baik lagi. Ternyata susahnya dulu tuh gak sesusah sekarang gitu. Gak sesusah sekarang. Apakah yang kesulitan apa yang akhirnya dirasakan sama oh ternyata ini industri musik nih, ternyata ini nih bikin musik sendiri, rilis dan cari pendengar tuh susah. Mengetahui, truly know your listeners itu segini, itu susah. Kalau misalnya kemarin kan kita ngerilis sesuatu mau nggak mau orang penasaran lah, wah Marion Jola ngeluarin single pertama nih judulnya Jangan, ayo kita dengerin.
we can say lagunya bagus jadi banyak orang dengar. Tapi ada beberapa juga kan dengar kan mungkin karena mereka penasaran aja. Masih Apa lagu hype, masih pertamanya hype dia? idol gitu ya. Lagi hype betul. Kalau sekarang kan merilis sesuatu ya orang masih hype. Tapi lebih nyisir aja kan jadinya pendengarnya kayak misalnya ada yang bilang gue capek Marion Jola lagunya gitu-gitu terus. Nah itu kan berarti lu benar-benar kebuang pendengar yang bukan pendengar lu kan. Jadi kayak harus mulai menerima pendengar gue tuh yang benar-benar suka karya gue yang selalu seperti ini ya segini. Gitu. Itu berarti juga termasuk momen ketika Marion Jola menyadari lu sempat ada kayak star syndrome gitu ngerasa momen. Star syndrome-nya ini tuh dulu aku selalu ngerasa star syndrome tuh karena aku pikir karena aku udah di ibu kota aku harus keren. Jadi aku harus temenan sama artis. Terus ngeliatin anak-anak di ibu kota kayak SCBD, aku kayak SCBD mulu gitu. Itu star syndrome. Waktu itu tuh aku menyatakan star syndrome-nya itu. Ya lebih kayak ke FOMO ya gitu. Iya, lebih ke enggak, kalau sama ini kalau keluar harus pakai makeup terus yang tebal dan bagus karena gue pikir gue dikenal semua orang. Itu menurut gue itu star syndrome. Iya kan? Ini mau kemana nih? Mau ke Indomaret. Wait, ganti baju. Karena jangan sampai mbak Indomaret tahu gue siapa gitu. Bah, aku beda tadi kenapa begitu? Iya kan, jadi itu star syndrome yang aku maksud zaman itu tuh itu. Kalau star syndrome yang kayak nggak ngehargain senior sih enggak sih aku. Dari dulu santun kok. Lebih kayak ke apa namanya? Pengen chat artis aja gitu di setiap kesempatan. Iya, gitu ya. Jadi capek sendiri. Kayak temen-temennya nih, karena gue ada Marion Jola nih, nggak mungkin dong gue temenan sama orang biasa gitu loh. Tapi kapan mulai sadar kayak capek ya begini ternyata, capek kapan mulai sadarnya ya karena kerja sebenarnya capek kan manggung. Jadi mulai kayak aku capek deh jadi orang lain. Maksudnya aku baru sadar itu bukan diri aku. Aku nih mau sampai kapanpun tetap anak Kupang gitu loh. Jadi kayak aku lebih suka main sama teman-temanku yang dari daerah yang sama gitu. Aku nggak bisa gaul lama-lama sama orang-orang Jakarta yang ngomongnya zodiak mulu. Gue nggak kuat. Aduh guys, zodiak nih. Yang ngomongin zodiak. Kalau Libra kan. Nggak bisa. Jadi kayak akhirnya kembali aja ke yang zona nyaman karena aku juga teman-temanku kan di rumah semua kebanyakan dari Kupang juga. Jadi kayak ya udah ini my comfort space. Sama ya capek kerja akhirnya kayak ternyata tidak perlu seperti itu. Dulu tuh mikirnya kayak harus branded gitu pakai barangnya. Terus lama-lama kayak nggak perlu pakai branded ya pendewasaan aja. Seiring berjalan waktu kan pikirannya ketemu banyak orang, ngobrol sama banyak orang juga jadi pinter aja. Dulu kan masih kecil sama masih FOMO. Tapi gue gak kuat juga harus jadi orang lain, emang gak bisa. Tapi kalau yang masih bisa diingat mungkin FOMO atau star syndrome apa yang kayak kalau diingat-ingat sama Kala, gue dulu ngapain kayak gitu ya gitu. Ya itu pakai makeup kemana-mana. Bener-bener kemana-mana. Iya, kemana-mana pakai makeup, gak pakai makeup cuma di rumah. Sama kalau dulu aku rasa terlalu aktif main sosmed sih. Aku rasa itu bukan diri aku. Jadi dulu aku suka banget. Aktif apa? Wah, semua dibagiin di story gitu. Wah, iya. Semua I share everything. Sampai kayak mesin jahit, kayak jahatan. Karena aku pikir aku punya tanggung jawab untuk entertain orang-orang di Instagram dan kayak harus membagikan kehidupanku setiap waktu. Sebenarnya aku tuh dulu suka banget jadi center of attention. Jadi bagian dari awal-awal tuh aku suka banget gitu kan. Sampai berapa tahun tuh? Dari kecil aku MPO emang minta perhatian orang. Dinamain sama orang tua aku MPO. MPO tuh? MPO tuh minta perhatian orang. Itu dikasih sama papaku. Gelar itu. Temennya caper ya. Iya. Lu tuh MPO. Jadi dari dulu emang udah suka minta perhatian orang. Nah pas jadi Marion Jola tuh kan seneng banget. Akhirnya aku rasa aku punya tanggung jawab untuk keep on entertaining gitu biar gue selalu dapat attention. Ya itu sih gue rasa itu sesuatu yang gue sesali karena gue jadinya jadi kayak orang lain tiap hari story gitu kayak kita lagi di PIM gitu loh. Ini kembali lagi itu tahun padahal gue tuh gak gitu 2020 sebelum 2020 ya 2017 2018 baru meletek itu. Itu sesuatu yang gue sesali of course. Baru selesai kompetisi banget lu ya gitu. Iya jadi kayak gak jadi diri sendiri kan. Akhirnya pas jadi diriku yang sekarang yang kayak
posting kalau aku lagi liburan sama temen-temenku baru kayak kita lagi naik motor gitu loh. Itu kan hal yang memang patut dibagikan. Lo ke PIM ngapain gitu kan lo bagikan. Akhirnya orang-orang tuh nanti kayak bilang, kok kamu berubah, kok gak kayak Lala yang dulu. Padahal sebenarnya Lala yang dulu tuh bukan dirinya sendiri. Gitu. Kapan gak mulai lo sadar kalau lo gak perlu lagi nih gue apa-apa ke sosmed nih? Sebelum pandemi apa setelah pandemi? Paling jelas semenjak gue ketemu pacar gue yang ini sih. Gila ya. Berarti bener-bener banyak berubah ya Kak? Iya banyak. Dia ngasih tahu lu gak Kak? Atau sebenarnya emang? Iya dia ngasih tahu. Apa sih lu posting mulu gitu? Iya dia kayak, kamu kapan sih punya kehidupan yang bisa kamu nikmati kalau tiap hari kamu kayak gitu. Jadi kayak iya juga ya gitu. Tapi bahasanya emang halus apa tetap bahasa yang gak musyawarah gitu? Lu posting mulu. Oh enggak, dia tuh ngomongnya lembut kok. Dia lembut. Orang yang ngomongnya lembut. Nadanya kadang suka musyawarah. Tapi ngomongnya lembut, gak pernah kasar ngomong. Berarti semenjak dikasih tahu sama Mas Dennis itu jadi lu sadar pelan-pelan. Tadinya kan aku kayak enggak kok aku emang kayak gini. Cuma lama-lama aku mikir juga. Aku gak gini deh gitu. Sama pendewasaan aja kan umurnya nambah. Kan kemarin tuh masih 17-18 tahun. Iya sih benar. Termasuk ketika kalau ngadepin netizen yang nyinyir itu juga waktu itu lu mesti ngerasa ini hal biasa kah atau justru itu yang juga bikin lu berubah? Kayaknya emang gak harus apa-apa dibagiin deh. Kalau netizen tuh emang mereka cuma benci gue aja ya, in personal ya, I don't know. Mereka gak benci versi gue dulu ataupun versi sekarang, they just hate me. Jadi kalau dari dulu gue kalau soal netizen, soal haters, soal hate comment gue gak pernah terpengaruh banget. Gak pernah. Keren banget. Gak pernah. Bisa cuma sih? Baca ya, kadang suka kayak orang tuh apa sih yang dilakukan dalam hidupnya hingga dia jadi orang seperti ini, karena tuh kepo gitu. Cuma gak pernah kebawa perasaan baper dan sampai mempengaruhi gue kayak harus merubah diri gue, itu enggak sih. Tapi yang paling membayangkan tuh yang postingan lu ngepostin screenshot apa namanya omong-omongan terus. Oh itu bagian dari campaign sebenarnya. Tapi itu nyata. Itu komennya ada beneran. Sebenarnya diri gue sebenarnya diri gue nggak peduli. Waktu itu gue mau sharing aja karena pas lagu gue judulnya Not Your Cup of Tea itu bercerita tentang haters, POV gue terhadap haters. Kayak gue bilang ke mereka, kalau gue bukan selera lu ya lu jangan lihat. Maksudnya lu buang-buang waktu banget gitu. Kayak kenapa lu harus di sosial media lu melihat laman yang orang lu gak suka. Padahal simple banget kan. Kalau misalnya gue gak suka apa yang di deliver sama orang ini, ya gue gak liatin dia aja gitu. Tapi mereka membuang waktu dengan ngatain segala macam. Nah gue bikin lagu itu buat mereka. Dapat haters bikin lagu. Iya kan, lucu kan gue bikinin lagu. Jadi gue bikin lagu itu ceritanya emang mereka. Terus gue mikir gue mau sharing pesan lagunya dengan cara apa. Ya udah dengan contoh nyata yang gue punya adalah gue punya komen-komen itu. Dan itu cuma gak sekupu juga. Gila itu kan berapa slide tuh? Tapi cuma beberapa komen kan. Itu dikit banget. Itu berapa slide aja cuma sedikit doang. Itu dikit banget. Tapi sering lu balesin gak? Sering lu balesin gak? Dulu gue sering balesin. Terus gue balesin tuh yang lucu gitu loh. Kayak misalnya dia bilang, Maren kamu jangan gini dong. Terus gue bilang ngopi kali bro. Ngopi dulu kali bro. Kayak gitu. Dulu tuh gue suka bercandain. Kalau sekarang sih gue udah males. Gak pernah dibikin drop itu sama komen-komenan? Enggak. Wah keren, terus kok bisa? Karena kenapa lu harus drop? Ya words ya. Kata-kata tuh memang kata-kata tuh emang berpengaruh. Cuma kan ini orangnya gak kelihatan juga gitu loh. Akunya juga belum ada fotonya. Terus iya, terus lo buat apa lu mengambil waktu dan perasaan hanya untuk menanggapi pendapat dari orang yang nggak jelas siapa. Kalau misalnya lu punya orang tua lu, teman-teman lu, orang yang lu tahu jelas siapa, lu tahu backgroundnya siapa, atau orang kantor deh, bisa kualifikasinya bos pintar kan. Kalau misalnya mereka memberikan pendapat terhadap lo, ya mungkin lo harus pikirin gitu loh. Ini kan orang kita nggak tahu backgroundnya apa, lo siapa, orang gila kah atau orang waras? Kenapa lo harus terpengaruh? Bot doang mungkin. Cuma dari kata-kata gitu loh. Jadi kayak enggak sih. Sampai sekarang masih juga yang sering mungkin DM atau banyak. Lu rilis lagu terus lu buka aja foto Instagram gue, lu buka komennya banyak banget. Kalau ketika lu rilis lagu juga tetap ada yang ngomong ngehujat karya lu? Ada. Orang komen yang itu kan aku capture dari kolom komen lagu yang Not Your Cup of Tea. Makanya gue bilang kan kadang kita gak tahu backgroundnya apa. Karena lagu buat nyindir mereka, tapi mereka gak hit di lagu itu kan. Gimana sih? Ini buat kalian guys. Kayak dia capek-capek nge-hit padahal lagu yang dia lagi hate komen gue itu soal dia. Gimana?
Gimana sih? Tapi lu emang nggak pernah ngebatasin kolom komen gitu gak? Atau Gue nggak batasin, gue block words, gue blok kata. Kalau ngebatasin enggak, katanya gue blok. Jadi emang ada beberapa yang memang pakai kata yang sosial media ini kan kita yang menggunakannya masih underage juga kan, karena kata-katanya nggak pantas ya, yang kayak pantas gue blok katanya. Biar bukan ngeganggu gue ya, kalau gue sih I don't mind ngeganggu orang lain, kasihan orang lain baca. Jadi kalau gue sih. Tapi kalau lu manggung gitu pernah ketemu nggak? Haters? Oh, semua haters kalau di depan kamu jadi lovers. Gak pernah jadi haters. Bukan di depan aku doang ya, aku rasa di semua. Biasanya nge-hate nanti depan kita gak kelihatan nge-hate tuh. Kemarin gue ketemu, jadi gue konser, manggung, ada, gue gak tahu itu fotografer atau apa ya. Dia nge-tag gue. Di acara itu dia lagi kerja, dia nge-tag, dia foto kayaknya deh. Atau apa gitu, dia foto deh. Dia foto nge-tag gue buka kan, biasanya kita bisa lihat tagnya kan. Gue buka DM-nya, lagi tumben buka dari DM gitu loh buat lihat tag-an orang. Itu di atasnya isinya dia nge-hate gue semua. Ya, dia lupa kali ya. Tapi dia nge-tag gue, dan dia suka banget manggung gue hari itu, pujian banget tagnya. Terus atasnya kayak gitu komennya. Terus gue liatin aja. Yang tahun-tahun lalu gitu, yang udah lama gitu. Komen-komennya apa? Iya. Udah tahun lama. Lucu aja gue bilang kayak, lihat nih. Aku langsung ceritakan, Beb, saya ngeliat nih. Kamu ingat gak ini tadi dia nge-tag kamu juga gak? Iya, coba kamu buka DM-nya di aku, lihat tuh, baca. Lucu kan orang-orang? Lucu kan? Akhirnya aku minta foto aku dari dia. Gratis. DM jadi? Enggak, bukan gue yang minta. Biasanya minta. Kirain pas DM, gitu. Lah DM di atas enggak? Iya. Enggak sih, gue kadang enggak suka konfront kayak gitu sih. Kadang-kadang aja kalau gabut. Suka konfront. Tapi emang ya gitu sih, haters tuh kadang suka bikin bingung gitu, kayak kok bisa ya ada orang yang kayak gini. Paling gue tuh suka mikir kayak kok bisa ya dia tuh berkata-kata seperti ini, atau kayak lebih ke heran gitu. Sama jarang sih gue balesin ataupun gue cepuin, doxing gitu ya. Karena kita sebenarnya bisa doxing banget kan. Itu biasa dilakukan kalau emang udah ngeganggu banget tuh udah. Kadang itu gue lakuin kalau gue kasihan sama keluarganya. Jadi misalnya ada beberapa akun gitu, bapak-bapak misalnya atau cowok gak sopan banget DM-nya. Wah, udah ketahuan tuh gimana? Tiap hari lagi. Rajin banget DM-nya kan. Nah, aku karena dia rajin banget, jadi aku inget terus namanya kan. Nah, aku buka, wah rajin banget. Aku buka akunnya. Akun ini isinya keluarganya, anak-anaknya, istrinya, agama, pekerjaan. Sedih banget aku ngelihat itu. Berbanding berbeda dengan DM-nya. Kasihan istrinya kan, Mbak. Aku doxing, aku post di story. Aku bilang ini biar istri lu lihat. Dia bilang gitu, biar lu stop. Bukan karena gue bermasalah sama apa yang lu lakukan, tapi gue kasihan sama bini lu. Jadi gue upload DM, Kak tolong diturunin dong, ini istri saya udah marah juga gitu. Istrinya juga malah marah ke gue. Tapi gue kayak ya udah, gue bilang kayak ntar saya turunin mas 2 menit lagi lah. Tunggu 24 jam dulu aja biar main Instagram. Oke, closing statement dari Kamma dan Angela untuk lagu Serius nih, punya harapan apa nih buat Kak Lala dari single terbaru ini? Mungkin apakah ini akan jadi jalan buat mini album atau album baru kah dengan single? Ya ini cuma buat menutup tahun supaya tahun depan aku bisa merilis album. Harapannya buat lagunya sebenarnya semoga lagunya jadi teman banyak orang. Aku selalu gitu. Karena lagu tuh buat aku teman. Jadi semoga lagu ini bisa jadi teman kamu. Oke. Sebelum ditutup mungkin Kak Lala boleh sedikit aja bagian rapnya lagu Serius ini. Oke. Gimana sih liriknya? Ya gue tuh selalu lupa lagu yang gue tulis sendiri. Lucu banget sih liriknya. Chorusnya gimana sih? Oh boleh. Bolehkah? Oke, 1, 2, 3. Bolehkah diriku dapatkan sedikit perhatianmu? Bolehkah aku jujur kepadamu yang tak pernah menganggapku serius, seriously menyukaimu? Wey.
gila. Gimana rasanya dinyanyiin Medanjola di depan bro. Itu yang saya rasakan. Terima kasih ya kalau udah mampir ke Si Paling Seleb Tribun News. Dan buat teman-teman Tribuners, thank you udah nonton konten Si Paling Seleb. Dan jangan lupa tonton terus konten-konten tribunnews.com lainnya. Sampai jumpa, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.